Oke, what's up guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan ngebahas mengenai regulasi street racing. Regulasi Street Racing Open itu sendiri dibagi atas 14 peraturan ya yang wajib kita ketahui di Street Racing Open itu sendiri. Yang pertama adalah kelas khusus motor modif model racing level profesional. Itu artinya di sini motor-motor yang masuk dalam regulasi Street Racing Open itu sendiri itu udah termasuk motor yang levelnya udah profesional ya guys, level modifikasinya itu udah profesional. Nah di sini digabung antara matic dan non matic. Jadi gini guys, di Street Racing Open sendiri itu kadang digabung antara motor matic dan non matic untuk kelas Street Racing Open. Nah yang kedua, tidak dibatasi kapasitas atau jenis mesin. Jadi gini guys, di Street Racing Open sendiri itu diperbolehkan kita selain mengupgrade bagian tampilan body atau tampilan luarnya, kita juga diperbolehkan untuk mengupgrade bagian mesinnya. Contohnya seperti membuat pencangkokan mesin atau menggabungkan mesin lain dengan mesin motor lain, itu diperbolehkan dalam Street Racing Open guys. Jadi untuk kapasitas mesin sendiri itu tidak dibatasi. Jenis mesin, kecepatan dan kekuatan mesin, power output tidak dihitung. Nah di sini kecepatan dan kekuatan mesin, power output itu tidak masuk dalam nilai, tapi diperbolehkan guys. Diperbolehkan, cuman tidak masuk dalam nilai. Nah oke guys, kita lanjut ke peraturan yang ketiga. No-sin dan no-ka. Itu yang dimaksud no-sin dan no-ka itu adalah nomor mesin dan nomor rangka, tidak boleh diganti guys. Jadi kita boleh memodifikasi bagian sasis atau rangka, dan juga boleh mengutak-ngatik mesinnya atau mengganti-ganti mesinnya, tapi untuk nomor mesin dan nomor rangkanya tidak boleh diganti guys, harus sesuai dengan STNK. Nah, modifikasi rangka, pemakaian rangka baru handmade atau rangka custom atau mencopot merek lain yang tidak diperbolehkan. Jadi gini guys, di Street Racing Open sendiri modifikasi rangka, pemakaian rangka baru atau handmade atau mencopot merek lain itu tidak diperbolehkan guys. Jadi di sini cuman memperbolehkan itu tidak dibatasi, yaitu kapasitas mesin guys. Tapi kalau untuk mengubah rangka itu tidak diperbolehkan. Nah, kita lanjut ke peraturan yang keempat. Yang di sini unit engine dengan penambahan atau gabungan teknologi seperti aplikasi turbo, charger, supercharger, full pressure regulator, perubahan cooling system atau penggunaan radiator custom. Nah di sini maksudnya di Street Racing Open itu sendiri kita boleh menggunakan turbo, terus mesin yang di custom dengan sistem radiator, contohnya seperti mesin Mio dipakai radiator atau
mesin motor bebek dibikin jadi radiator itu diperbolehkan guys. Peraturan kelima, model racing harian harus dilengkapi bodi minimal 75% guys. Nah, untuk model racing harian di sini yang dimaksud itu motor itu dia wajib memiliki bodi minimal 75% utuh serta wajib dilengkapi lampu depan dan belakang. Nah, jadi gini, di Street Racing Open sendiri penggunaan bodi itu di minimal 70% nih guys. Jadi kalau kurang dari 70% otomatis itu tidak masuk dalam regulasi atau didiskualifikasi ya guys. Nah, kemudian untuk lampu depan dan belakangnya sendiri itu wajib ya guys. Jadi untuk lampu depan dan belakangnya sendiri wajib ada. Terus aplikasian tren stang trondol untuk varian Matic dan bebek Ayago diperbolehkan. Itu maksudnya gini guys, untuk bebek sendiri diperbolehkan memakai stang jepit ya, diperbolehkan memakai stang jepit atau biasa disebut dengan stang trondol. Oke guys, kita lanjut ke peraturan yang keenam. Part body boleh diganti dengan teknik pengerjaan mix dan match body, baik dan match body atau tidak. Bebek Matic Sport teknik transfer body dilebur fiberglass tidak diperbolehkan. Jadi gini guys, Street Racing Open sendiri itu kita boleh melakukan transfer body ya, seperti motor Jupiter kita pakaikan body MX, atau motor Vixen Old kita pakaikan Vixen NPL, nah itu diperbolehkan, atau Vixen Old kita pakaikan body CB, nah itu diperbolehkan guys. Tapi di sini yang tidak diperbolehkan yaitu menggunakan fiberglass ya guys. Tidak boleh membuat body menggunakan fiberglass. Perubahan konsep fork Ayago untuk harian bebek dan Matic diperbolehkan, dan sebaliknya. Oke guys, kita ke peraturan yang ketujuh. Aplikasi stopping system dibatasi 1 unit cakram depan dan 1 unit cakram belakang. Jadi gini guys, yang dimaksud di sini untuk Street Racing Open sendiri untuk sistem pengeremannya itu dibatasi guys. Jadi harus tetap menggunakan 1 piringan cakram depan dan 1 piringan cakram belakang, tidak boleh di double 2, 1 disk dan 1 kaliper di tiap cakramnya sebelah kanan untuk sport dan bebek. Jadi gini guys, untuk penggunaan sistem pengereman di Street Racing Open itu tidak boleh melebihi dari 1 ya guys. Jadi untuk kalipernya juga harus 1, untuk piringannya juga harus 1, tidak boleh menggunakan 2 atau lebih, karena itu akan melanggar regulasi. Nah, kita lanjut ke peraturan yang ke-8. Finishing body maksimal grafis minimalis dan masih menonjolkan warna dasar, bukan warna nano-nano. Nah, gini. Maksudnya di Street Racing Open sendiri finishing bodinya itu maksimal menggunakan airbrush grafis ya guys, dan masih menonjolkan warna dasar. Itu yang dimaksud. Umpamanya kita mau menggunakan tema warna hijau, nah di sini kita boleh menarik grafis atau menaruhkan grafis airbrush. Yang penting untuk warna hijaunya sendiri itu masih lebih dominan daripada grafis airbrushnya itu sendiri. Nah, terus kita ke peraturan yang ke-9. Cowok rangka dan bodi dilarang kecuali sekedar lubangan bodi maksimal berbentuk bulat. Nah, gini guys. Jadi untuk Street Racing Open sendiri cowok rangka dan bodi itu diperbolehkan, tapi untuk cowok yang berbentuk bulat ya guys, tidak boleh berbentuk lonjong atau memanjang atau persegi atau bintang atau apalah. Intinya yang diperbolehkan di sini kita coak body itu hanya berbentuk bulat ya guys. Dan untuk rangkanya sendiri itu tidak boleh dicoak. Dia yang diperbolehkan cuma coak body dan itu pun berbentuk bulat guys. Nah, kita ke peraturan yang ke-10. Di sini pemakaian komponen racing dan variasi seperti karburator, intake manifold, pengampian oil cooler, knalpot racing, dan kidal frosted underbone diperbolehkan. Tetapi penggunaan part dan aksesoris mahal dan banyak bukan menentukan poin tinggi. Jadi gini guys,
Untuk street racing sendiri itu berbeda dengan kelas style look dan modifikasi-modifikasi lainnya, dimana itu lebih mengandalkan barang mahal yang diaplikasikan ke motor itu sendiri. Nah, untuk street racing sendiri itu dia nggak mengandalkan seberapa mahal part yang Anda pakai ya guys. Kalau di street racing sistem penilaiannya walaupun itu aksesorisnya murah, tapi kalau udah di custom dan itu beda dari yang lain, itu akan membuat penilaiannya itu jadi lebih tinggi guys. Nah, jadi yang dimaksud di sini pemakaian komponen racing dan variasi seperti karburator intake manifold, pengertian oil cooler dan knalpot racing pedal, step underbone itu diperbolehkan. Nah, jadi untuk knalpotnya sendiri itu kita boleh bikin knalpot pedal, dan di sini kita juga bisa memakaikan oil cooler. Terus untuk karburator atau injeksi itu bebas, kita bisa pakai. Dan untuk street racing open sendiri untuk karburator dan injeksinya bisa pakai lebih dari satu ya guys, bisa pakai lebih dari satu. Oke, kita lanjut ke peraturan yang ke-11 atau regulasi yang ke-11. Penggerak konvensional harus memakai pelek dan ban sepeda motor. Pelek custom X mobil dilarang. Nah, jadi gini guys, untuk kaki-kaki sendiri itu tidak diperbolehkan menggunakan pelek custom atau bekas dari mobil ya guys. Yang pastinya itu yang diperbolehkan hanya menggunakan sepeda motor, mau itu Harley atau Vespa atau apa, intinya itu sepeda motor, dan tidak menggunakan pelex dari mobil atau bekas pelex dari mobil guys. Nah, oke, kita lanjut ke peraturan yang ke-12. Pemakaian pelek jeruji wajib 36 buah atau lingkaran pelek tidak boleh kurang atau lebih. Jeruji model pelintir diperbolehkan. Jeruji jarang atau kurang custom dari atau gabungan jeruji dengan pelek palang tidak diperbolehkan. Nah, jadi gini guys, untuk sistem peleknya sendiri itu harus wajib 36 buah ruji ya guys, ukuran standar. Jadi di sini 36 buah ruji itu kita bebas mau lilit atau diapain terserah, intinya rujinya harus 36 dan tidak menggunakan jeruji yang kurang ya guys. Nah, tromol custom model DT, becak dan berjeruji tusuk diperbolehkan. Jadi gini guys, untuk sistem tromolnya sendiri itu kita bisa memakai sistem ruji tanam ya. Kalau ISR istilahnya itu sistem ruji tanam, dimana rujinya itu akan berdiri lurus ya guys, nggak membengkok. Nah, itu diperbolehkan. Atau kalian memakai tromol becak, kalian pasti udah nggak asing lah tromol becak itu kayak gimana. Nah, itu juga diperbolehkan. Oke, kita ke peraturan yang ke-13 atau regulasi yang ke-13. Aplikasi detail aksesoris custom diperbolehkan. Jok maksimal diganti cover dan boleh berlubang. Single starter flat bordes akrilik dilarang. Nah, jadi gini guys, aplikasian detail aksesoris custom diperbolehkan. Nah, untuk street racing open sendiri yang dimaksud dengan aksesoris custom itu seperti cover radiator ukir, terus pemanis rangkai ukiran, ya intinya aksesoris custom lah, atau bubutan atau kelter atau bubutan slot itu diperbolehkan karena itu udah masuk dalam aksesoris custom ya guys. Nah, untuk joknya sendiri itu maksimal diganti cover dan boleh berlubang. Jadi untuk joknya sendiri itu kalian boleh bikin jok lubang, bolongannya itu bebas kalian mau bikin bagaimana, dan di bolongannya itu boleh dikasih customan ukir atau bubutan atau kelter atau apalah terserah. Intinya di situ joknya diperbolehkan berlubang dan boleh menggunakan aksesoris custom. 14, yang pastinya di sini peraturan yang ke-14 tuh pasti semua udah pada tahu, motor bagus tapi kalau nggak bisa jalan kan sama aja. Jadi yang peraturan yang terakhir yaitu layak jalan dan fungsional. Nah, yang dimaksud layak jalan dan fungsional di sini itu motor itu walaupun regulasinya street racing open, seperti kita tadi lihat di regulasi yang pertama, kelas khusus motor model racing level profesional. Walaupun udah level profesional, tapi di sini yang diutamakan adalah layak jalan dan fungsional. Jadi untuk aksesoris yang dipasang seperti FPR, turbo dan oil cooler
terus double carbo atau double injeksi atau double throttle body, itu diwajibkan semua itu berfungsi guys. Jadi bukan hanya asal masang, tapi itu harus berfungsi. Nah, dan yang terakhir itu motor harus layak jalan atau bisa di test drive. Nah, kurang lebih itu aja regulasi untuk kelas street racing open menurut Autotrend ya guys. Itu kurang lebih yang saya dapatkan regulasi untuk saat ini. Tapi regulasi itu akan terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Jadi ya buat kalian yang masih saat ini masih bermain di kelas street racing open, update terus regulasi dari Autotrend agar kalian nggak ketinggalan updatean regulasi dari Autotrend ya guys. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar, atau ada regulasi yang salah yang saya sampaikan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, di sini kita saling berbagi ya guys, agar teman-teman kita yang mungkin belum terlalu paham mengenai kelas street racing open, mereka bisa tahu gimana sih regulasi di street racing open itu sendiri. Kebetulan saya sendiri juga mainnya di street racing open dan FFA ya guys. Nah, jadi kurang lebih itu aja. Kalau ada salah kata ya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi untuk kalian yang belum paham mengenai kelas street racing open, ya silahkan ditonton video ini. Jangan lupa like juga, komen kalau ada masukan, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, share sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu aja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan selamat malam. Salam satu aspal. Sampai ketemu di video selanjutnya. It's too late now, I remember everything and how